Pernah nggak sih kamu ngerasa bangun pagi itu rasanya udah capek? Buka laptop buat kerja rasanya mual, atau ketemu orang yang biasanya kamu senangi, sekarang rasanya cuma pengen dihindari. Kalau kamu mengangguk dan ngerasa ini gue banget, mungkin kamu nggak sekedar lelah biasa. Mungkin kamu sedang berada di ambang pintu yang namanya burnout. Halo Sobat Aksara, selamat datang kembali di Aksara Asa. Channel di mana kita belajar memahami diri sendiri untuk menemukan harapan baru. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat relevan di zaman serba cepat ini, yaitu tanda-tanda kalau kamu lagi burnout. Jadi, apa sih burnout itu? Banyak orang salah kaprah menganggap burnout itu sama dengan stres biasa. Padahal keduanya itu berbeda. Kalau stres itu ibarat kamu tenggelam dalam lautan tanggung jawab, kamu masih meronta, masih berusaha berenang ke permukaan, tapi burnout adalah perasaan kering kerontang. Kamu udah nggak punya tenaga lagi, bahkan untuk sekedar peduli. Menurut WHO, burnout adalah sindrom akibat stres kronis di tempat kerja yang tidak berhasil dikelola. Tapi faktanya, burnout bisa terjadi di area manapun dalam hidup. Sebagai orang tua, mahasiswa, bahkan dalam hubungan. Nah, di video kali ini, kita akan bedah 7 tanda utama kalau kamu mungkin lagi mengalaminya. Coba dicek ya. Tanda yang pertama adalah kelelahan emosional dan fisik yang nggak hilang-hilang. Ini bukan capek biasa setelah seharian kerja. Ini adalah lelah yang bahkan setelah tidur 8 jam atau libur akhir pekan rasanya nggak hilang. Rasanya seperti baterai internal kamu itu rusak, nggak bisa di-charge sampai penuh lagi. Bangun pagi udah kerasa berat, dan untuk menjalani aktivitas paling sederhana pun butuh energi yang ekstra. Yang kedua, jadi sinis dan gampang curiga. Dulu kamu mungkin semangat dengan pekerjaanmu, peduli dengan rekan kerjamu, atau antusias dengan hobimu. Tapi sekarang, semuanya terasa menyebalkan. Kamu jadi gampang banget ngeluh melihat segala sesuatu dari sisi negatif. Kamu mulai menjaga jarak emosional. Perasaan terasing ini adalah cara pikiranmu membangun benteng untuk melindungi diri dari kekecewaan dan kelelahan yang lebih parah. Tanda ketiga, merasa nggak kompeten dan nggak ada pencapaian. Ini yang paling ironis. Seringkali burnout menimpa orang-orang yang paling berdedikasi. Tapi saat burnout melanda, logika itu terbalik. Kamu mulai meragukan kemampuanmu. Kamu merasa semua usahamu sia-sia. Nggak ada dampaknya, dan kamu nggak cukup baik. Sekecil apapun kesalahan, rasanya seperti kegagalan besar. Padahal dulu, kamu mungkin bangga dengan hasil kerjamu. Sekarang, kamu cuma fokus pada kekuranganmu. Tiga tanda tadi adalah pilar utama dari burnout, tapi ada gejala-gejala lain yang sering menyertainya. Tanda keempat adalah masalah kesehatan fisik mulai bermunculan. Pikiran dan tubuh kita itu terhubung. Stres kronis yang menyebabkan burnout bisa bermanifestasi jadi penyakit kepala yang nggak jelas penyebabnya. Sakit perut, masalah pencernaan, atau bahkan sering banget sakit karena imunitas tubuh menurun. Kamu jadi langganan flu, batuk, atau sekedar merasa badan nggak enak terus-terusan. Tanda kelima, menarik diri dari lingkungan sosial. Energi kamu udah habis terkuras untuk pekerjaan atau tanggung jawab utama. Jadi, untuk bersosialisasi, rasanya nggak mungkin. Ajakan kumpul dari teman yang biasanya kamu tunggu-tunggu, sekarang malah jadi beban. Kamu lebih milih sendirian, nonton, atau tidur, karena berinteraksi dengan orang lain terasa sangat melelahkan. Tanda keenam, sulit konsentrasi dan gampang lupa. Pernah masuk ke sebuah ruangan terus lupa mau ngapain? Atau baca email beberapa kali tapi nggak ngerti isinya? Ini bukan karena kamu mendadak jadi pelupa. Burnout menguras sumber daya kognitif kita. Akibatnya, fokus jadi pendek, gampang terdistraksi, dan daya ingat menurun. Rasanya seperti ada kabut di dalam kepala kita.
Dan yang terakhir, tanda ketujuh adalah kehilangan motivasi dan kesenangan. Hal-hal yang dulu kamu nikmati, entah itu nonton film, baca buku, olahraga, dan dengerin musik, sekarang terasa hambar. Nggak ada lagi percikan kebahagiaan dari aktivitas itu. Kamu melakukannya mungkin hanya karena kebiasaan, bukan karena benar-benar menikmatinya. Motivasi untuk melakukan apapun, baik itu untuk bekerja maupun untuk kesenangan pribadi, menurun drastis. Oke, mungkin setelah mendengar 7 tanda tadi, ada beberapa di antara kamu yang merasa, wah ini semua terjadi padaku. Mungkin rasanya berat dan menakutkan. Saya mau kamu tahu satu hal, kamu tidak sendirian. Dan yang terpenting, burnout bukanlah vonis terakhir. Ini adalah sinyal, sinyal dari tubuh dan pikiranmu yang berteriak minta tolong. Sinyal bahwa caramu menjalani hidup saat ini sudah tidak lagi seimbang dan butuh perubahan. Mengakui bahwa kamu burnout adalah langkah pertama yang paling besar dan paling berani menuju pemulihan. Ini bukan tanda kelemahan, tapi ini adalah tanda kesadaran diri yang luar biasa. Kita tidak akan membahas cara menanganinya secara mendalam di video ini, karena itu butuh satu pembahasan khusus. Tapi ada satu langkah kecil yang bisa kamu lakukan sekarang juga. Validasi perasaanmu. Izinkan dirimu untuk merasa lelah, merasa muak, merasa sedih. Jangan menghakimi diri sendiri. Ucapkan pada dirimu, tidak apa-apa merasa seperti ini. Aku udah bekerja sangat keras dan aku pantas untuk beristirahat dan pulih. Jadi, dari 7 tanda tadi, coba jujur pada diri sendiri. Tanda mana yang paling kamu rasakan saat ini? Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, bagikan ke teman kamu atau keluarga kamu yang mungkin membutuhkannya. Dan tentu saja subscribe channel Aksara Asa agar kita bisa terus belajar bareng. Ingat, mengenali masalah adalah separuh dari solusi. Dengan menyadari tanda-tanda ini, kamu udah melangkah lebih dekat untuk menemukan kembali energimu, apimu, dan harapanmu. Terima kasih udah menonton. Tetaplah menjadi aksara yang menebar asa. Sampai jumpa di video berikutnya.